Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik pada organisme seluler maupun multiseluler. Pembelahan sel berfungsi sebagai satu, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah ukuran-ukuran fisik seseorang dan berkaitan dengan perubahan kuantitatif. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak jumlah sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, maka ukuran tubuh makhluk hidup tersebut juga semakin bertambah. Sebagai contohnya adalah pertumbuhan manusia sejak masih dalam kandungan, kemudian tumbuh menjadi bayi yang bisa merangkak, duduk, berjalan sampai menjadi dewasa. Yang kedua, sebagai perbaikan. Pembelahan sel yang berfungsi sebagai perbaikan yang dimaksudkan adalah memperbaiki sel, jaringan atau organ-organ yang rusak akibat parutan atau borok luka yang bernanah. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai reproduksi. Proses reproduksi melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid merupakan sel-sel yang berpasangan. Adapun tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun ciri-ciri dari fase atau tahap profase: 1. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Dan yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub berlawanan. Dan yang kelima, benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Selanjutnya, ciri tahap metafase. 1. Terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. 2. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Dan yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Dan yang keempat, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Kemudian, ciri pada tahap anafase. 1. Benang-benang spindle memendek. 2. Kromatid menuju
kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis. Selanjutnya, tahap telopase, adapun cirinya sebagai berikut. 1. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. 2. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. 3. Kumpulan kromatid membentuk anak inti. Dan yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dan yang kelima, sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis atau sering disebut dengan pembelahan reduksi adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting artinya bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Tahapan pembelahan sel pertama disebut dengan meiosis pertama, dan tahapan pembelahan sel yang kedua disebut dengan meiosis kedua. Adapun ciri pada meiosis 1 yaitu fase profase 1. Ciri pembelahannya sebagai berikut. Leptoten. Pada tahap ini kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua, zigoten. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Dan yang ketiga, pakiten. Pada tahap ini, setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Dan yang keempat adalah diploten. Pada tahap ini, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut dengan kiasma. Dan yang kelima adalah diakinesis, di mana kromosom kembali terbentuk. Kemudian metafase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berkaitan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Kemudian anafase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetra terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Dan yang ketiga adalah membagi sel kromosom diploid menjadi haploid. Selanjutnya, telopase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. 2. Nukleolus mulai terbentuk. Dan yang ketiga, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Selanjutnya, meiosis 2 dengan tahapan 1. Profase 2 dengan ciri-ciri 1. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. 2. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan.
dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Dan yang ketiga, waktu ini lebih singkat dibandingkan dengan tahap lainnya. Selanjutnya, metafase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Dan yang kedua, terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Berikutnya, anafase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 2. Kedua kromatid bergerak menuju kutub-kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran inti mulai melekuk. Kemudian telofase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. 2. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Dan yang ketiga, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Dan yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.